Sandi makin berumur kok tidak makin tua-tua? Itu pertanyaan pertama dulu. Ya. Apa resikonya itu? Penting itu. Itu namanya banyak-banyaklah bersyukur. Jadi seperti apa ujian apapun itu ya kita syukuri karena itu menjadi hikmah dan pengalaman. Ternyata banyak juga orang-orang yang mengalami jatuh bangun sekarang beliau-beliau pun sudah menjadi seorang yang penting di negeri ini. Salah satu yang kita bisa contoh adalah Bapak Prabowo. Itu beliau sekarang sudah menjadi seorang yang sangat dicintai oleh negeri ini. Karena apa? Beliau ini berbicara hanya mengenai pengalaman hidupnya selama kampanye. Beda dengan yang lain-lain gitu. Jadi disitulah pengalaman mumpuni seseorang itu. Nah, saya menganggap itu adalah pelajaran hidup. Jadi ujian Kanjeng tahu kan bagaimana perjalanan hidup aku kan. Tapi dalam perjalanan itu juga akhirnya aku bisa berimpact positif juga kepada orang-orang sekitarku. Dan alhamdulillah banyak juga yang sukses yang dalam perjalanan aku apalagi sebagai seorang mualaf ya, 2014 itu. Ini Kanjeng yang nemenin loh. Kanjeng yang nemenin saya selama saya keliling kemarin. Di Jawa ya. Di Jawa Tengah. Ketemu Kiai Zikron ya. Sempat juga ngisi kuliah subuh di sana di pondok. Ya, berbagi hikmah, pengalaman. Saya nggak bilang saya yang paling pintar enggak, karena saya kan juga orang yang belajar. Tapi alhamdulillah diterima banyak sekali oleh masyarakat di Semarang. Cuma saya potong dulu sebelum ke sana, ya kan. Kita ingin coba mengkorek-korek nih kehidupannya Sandi Tumewa. Oke. Sampai saat ini kan kita tahu bahwa Sandi itu masih duda, ya kan, belum punya pasangan hidup. Kenapa San? Apa sebabnya? Sudah umur 44 ya San ya. Kenapa belum sampai saat ini belum? Siapa bilang Kanjeng? Saya kan sudah ada jodoh. Iya, maksudnya itu nikah. Ya lagi dalam persiapan. Dalam persiapan. Terus ada seseorang di Bima. Ada seseorang di Bima. Enggak, beliau seorang pejabat juga di daerah. Di salah satu daerah. Dan beliau orang Bima. Terus ya beliau sudah. Itu serius nggak? Apa? Serius nggak sama dia? Oh, memang Kanjeng nggak tahu dulu ceritanya. Iya. Dulu kan almarhum Mama kan pernah ke sana sama teman-teman wartawan dulu. Kita dulu kan mau minang beliau. Cuma memang ya qadarullah. Waktunya mungkin jodohnya sampai situ. Tapi alhamdulillah kita ketemu lagi, menjalin hubungan lagi, dan kita sama-sama saling percaya. Dan sama-sama udah pada dewasa ya, udah pada ini. Dan tapi dia single apa single? Oh, masih single. Umur berapa tahun tuh? Ya di bawah aku lah. Cantik ya. Oh ya pasti dong. Mana ada mantan-mantanku atau pasangan-pasangku yang di bawah rata-rata, nggak ada. Kanjeng mesti tahu lah. Dan akhirnya mereka semua bersukses. Untuk pernikahan sama yang sekarang masih tersembunyi ini kan? Kenapa? Masih tersembunyi di alam-alam apa ya? Enggak. Kan belum muncul ini, belum ya kan? Itu tinggal ke rekam jejak. Ada itu pasti ada muncul situ. Pokoknya tinggal tulisin aja Sandi Tumiwa Lombok selesai. Oh gitu. Muncul tuh zer. Oh ya kan sekarang saya lihat Sandi itu kemarin ke luar kota, ke Lombok atau kemana sih baru ini kan? Oh kalau kemarin karena kan kita keliling kan sebagai relawan. Oh relawan. Pemenangan Prabowo dan Gibran. Luar biasa, udah masuk ke ranah politik juga ya. Jadi tadi itu masalah jodoh ya. Rupanya jadi Sandi belum mempublish ya siapa jodohnya. Mudah-mudahan kita doakan Sandi bisa cepat mendapatkan jodoh, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Karena itu penting ya jodoh. Nah, saya mendapat informasi nih bahwa Sandi juga ingin melanjutkan S2 ya, MKN. Itu pasti. Di Universitas Unisula di Kota Semarang. Ya. Jadi kenapa harus mengambil ke MKN? Ini rencana saya dengar kapan untuk? Karena saya mau serius memfokuskan di bidang hukum. Ya. Karena kalau misalnya satu itu masih dalam sebatas pengetahuan umum ya, dasar. Kan PIH, PHI gitu kan. Nah, sekarang ini pengen lebih penjurusan. Kemarin saya ambil perdata. Saya ngambil perdata, nah sekarang ini pengen fokus untuk mungkin hukum ekonomi bisnis. Nah seperti itu atau enggak hukum internasional. Nanti kita lihat mana yang tepat untuk menyambung kepada hukum perdata. Karena kalau hukum perdata itu kan mengenai company juga kan, perusahaan, perjanjian gitu kan. Mengenai ijab kabul tuh jual beli gitu kan. Jadi saya tertarik karena saya punya past experience dan saya punya past family juga kan seorang pebisnis. Artinya kan ketika saya mengetahui dasar-dasar hukumnya,
itu saya bisa langsung bekerja sama dengan pihak manapun gitu loh, dengan tepat karena saya tahu ilmunya. Itu yang paling penting. Nah, ini makanya juga hal-hal ini saya juga ketemu teman-teman saya semua yang sudah ambil S2, bahkan calon saya sekarang udah S3 kan, Jeng. Wih, mantap. Wah, saya harus ngejar nih gitu. Harus ngejar ya. Harus ngejar kalau bisa. Baru mau ngambil S2 nih. Saya baru ambil S2, tapi Ya, itu dia jadi inspirasi saya. Ya, tapi saya sangat luar biasa ya walaupun. Dan hukum juga loh. Ya, tapi Ilmu hukum kalau juga. Sandi ini seorang public figure ya. Kita tahu lah, memang beliau juga masalah pernah jadi model juga ya, waktu muda ya, pernah ya? Iya, tahun 97 saya di Aneka. Oh, di model Aneka. Tapi kita salut ya kepada Sandi Tumewa, Dergi juga, karena masih memikirkan untuk pendidikan, karena pendidikan itu nomor Penting. satu kan. Penting. Nah, jadi kita support Sandi untuk melanjutkan S2 di Unisula rencananya, Unisula Semarang. Nah, kapan kira-kira, apakah bulan ini, bulan depan untuk mendaftarkan di Unisula Semarang? As soon as possible. Oke. Secepatnya. Oke. Sangat luar biasa. Jadi jelas tadi jodoh sudah, untuk pendidikan sudah. Ini karir politik ini karir politik gimana ini? Nah, kapan mau nyalek? Kita Nyalek mau udah lewat kan, Jeng? Ya bukan sekarang kan. Bisa aja programnya saat ini, nanti kelanjutannya di depan, dan tentu punya cita-cita nggak mau jadi anggota dewan, masuk di partai politik, karena gini, ataupun mau jadi bupati atau wali kota, kita nggak tahu. Sandi ini kan orang paling figur, mana tahu nanti ini dilamar sama-sama partai kan dengan sosok paling figur. Gimana? Karena gini sih, Kanjeng. Ya, tantangan itu gimana? Saya sudah ngelewatin semua ya. Udah semua udah ngelewatin, bahkan saya sudah hidup, ibaratnya karena kemarin saya sudah melewati semua, saya hidup sederhana, Kanjeng. Oke. Makanya saya bilang keliling Jawa Tengah, ikut sama Kanjeng, ke pesantren, ke pondok, kemana-mana. Karena saya ingin menikmati hidup ini dengan apa adanya. Ya, luar biasa. Ya toh? Terus tapi di situ di saat kita ini apa adanya, mungkin juga nggak ada yang lihat kita, tapi kita masih tetap bisa berimpact sama seorang. Kan dasarnya apa? Khairunas anfahum linas. Terus itu kan aku sering gaungkan terus kan. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk sesama manusia lain. Dan itu juga masuk ke dalam apa? Di sila 2 Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau di Inggrisnya kan human rights and kelebihan Pancasila ini selain di internasional apa? Ada human dignity kan, adab itu. Adab ya. Nah, maka itu kan diajarin sama guru-guru kita, selalu digaungkan mengenai adab, dan itu pun saya terus gaungkan terus mengenai adab, human dignity kepada teman-teman yang saya kenal, kepada anak-anak kecil. Saya terus gaungkan mengenai sila 2. Tapi ternyata sekarang banyak sekali luar biasa tergerosnya tentang Pancasila ini kan. 83,3% ini CNN lah saya lihat. Mengatakan bahwa Pancasila itu non permanen dan bisa diganti. Nauzubillah min zalik. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Ini impactnya sekarang terjadi, bullying di mana-mana. Aku kan juga pernah sebagai aktivis sosial, kan aku pernah ngedatangin ke sekolah-sekolah. Bahkan membantu salah satu yang sekarang sudah jadi almarhum kan, Jong. Namanya Fatir. Waktu itu ibunya nggak bisa berbuat apa-apa, ketemu sama saya pas lihat ibunya di depan saya menangis, ibu mau apa? Tolong bantu saya mau bikin keadilan. Baik. Langsung saya bantu, kontak sama teman-teman yang lain. Akhirnya viral waktu itu kan, waktu sampai ke TV One dan lain-lain. Ya saya sih nggak perlu, karena apa? Biarkan teman-teman saya yang maju waktu itu. Oh ya, Sandi pernah menghubungi saya dulu ya. Ya kan, Kanjeng juga tahu itu. Ya, di situ saya sorry waktu itu masih sibuk kan. Ya, maka apa? Jadi kita cari mana yang fast respond. Kita fast respond, akhirnya alhamdulillah keinginan terakhirnya Fatir waktu itu mau ketemu Raffi Ahmad. Ya udah, alhamdulillah saya langsung kontak. Alhamdulillah ketemu. Sampai akhirnya Raffi datang ke sana, aku bilang makasih ya bro, makasih ya Raffi gitu. Udah lega gitu. Artinya permintaan anak ini sebelum beliau akhirnya dipanggil sama Allah. Permintaan terakhir berarti. Permintaan terakhir kan, Cik. Sebelum tapi Raffi Ahmad mau ketemu apa? Ketemu akhirnya. Tapi Raffi Ahmad memang luar biasa ya dia. Dia orangnya baik, terus banyak berteman ya, apa aja. Dia juga sosok yang suka membantu teman-teman kalau dalam kesulitan ya. Nah, itu kan kita mendengar dari teman-temannya. Dan tau nggak jawabannya pertanyaannya siapa? Fatir. Karena aku bilang gini, aku mau ketemu Raffi. Aku tanya kenapa? Karena dia sultan. Dan dulu pekerja keras. Oke.
Ya, beliau mungkin kan bukan beliau yang bilang dia sultan kan, tapi orang-orang. Ya. Tapi kan dia bisa seperti itu kan karena dia bekerja keras. Betul. Itu juga akhirnya menyadarkan mindset aku, oh iya benar. Orang terserah mau nyebut kita apa. Ada juga orang ini kalau kita mengatakan ayat-ayat kalamullah dibilang ustaz. Ya. Ayat-ayat firman Tuhan mungkin dibilang pendeta kan gitu. Ya. Tapi kan itu hak mereka masing-masing. Yang penting kita tidak berpikir atau berlaku atau bersifat atau bertindak seperti itu. Seperti dipikirkan. Jadi ya sangat luar biasa ya. Permintaannya itu ingin ketemu sosok ya, kenapa jadi sultan gitu ya. Iya, karena pekerja keras gitu. Sandi yang menjembatani sama teman-teman. Alhamdulillah kulli hal, ya akhirnya saya kontak ke Mary akhirnya kontak ke FYP kemarin. Raffi, ya. Terus kontak juga ke Raffi, akhirnya masuk ke FYP di Trans. Akhirnya datanglah Raffi, terus kita ketemuan di sana di rumah sakit. Ada kok semuanya di TikTok aku. Itu kan, saya udah melihat salah ibunya Sandi. Dan ternyata benar, setelah itu kan saya cuma 2, kamu sudah menjadi inspirasi banyak anak. Banyak anak-anak yang akhirnya speak up. Sekarang banyak yang speak up. Gitu ya? Alhamdulillah sekarang kan Gayung Bersambut, Sunan Kalijaga juga bikin kegiatan-kegiatan untuk penyuluhan kan. Anak sekolah, Berbi juga, terus Baimong, kemarin juga Atta Halilintar. Semuanya akhirnya Gayung Bersambut, ya ini kan semoga ini menjadi kesadaran buat kita semua nih. Jadi bukan cuma pemerintah, tapi masyarakat juga harus bisa saling koordinasi, saling sinergi untuk hal ini. Karena ini darurat loh. Nah ternyata balik lagi ke dasarnya apa? Ini mengenai Pancasilanya ini udah 83,3% ini. Jadi mindsetnya mungkin zaman dulu kan ada yang P4. Arti pendalaman tentang Pancasila ini nggak dikembangin. Hafal aja juga sekarang masih minim, apalagi mengerti artinya. Kayak misalnya aku bisa memahami, oh kalau sila 1 itu mengenai hablum minallah, tentang Tuhan kita. Atau kasihlah Tuhan Allahmu, kalau untuk di Nasrani kan. Berarti 2, 3, 4, 5-nya atau hablum minannas, tentang hubungan kita sesama manusia. Atau kasihlah Tuhan, kasih sesamamu sebagai seorang manusia kan. Nah itu hal-hal seperti itu aja anak-anak kita mungkin belum bisa menginterpretasikan seluas itu. Apalagi juga untuk menghafal. Karena kan bukan cuma hafal. Di Quran juga mengatakan kita selain hafal kita juga harus memahami. Makanya kan ada nimu thoriqoh. Kita mengerti dulu nih artinya nih dari setiap surat-surat, setiap syariat-syariat. Setelah itu kita jalankan dengan tasawuf. Jalankan, bener nggak nih rambu-rambunya gitu. Oh kita jalanin dulu. Oh ternyata belum tentu ada yang sama dengan syariat juga, iya nggak? Makanya kita disebut orangnya sufi kan? Nah akhirnya baru dia mendapatkan, oh ini jawaban Allah, kan gitu. Makrifat. Nah seperti itu. Sama kayak kuliah, tadi saya bilang. S1 syariatnya, S2 pendalamannya untuk thoriqoh untuk menuju ininya. S3 disertasi dulu dong. Ambil dulu nih pendataan. Setelah itu dia menjadi doktor ataupun dia menjelaskan inilah artinya. Inilah artinya. Seperti itu kan, Jung. Ya, itulah sedikit ya omong-omong sama Sandi Tumewa pada malam hari ini. Terus motivasi yang disampaikan, banyak juga pengalaman-pengalaman kehidupan Sandi. Ada yang manis, ada yang pahit ini kan. Jadi semua sudah dialami lah. Tapi semua itu ada Kanjeng di dalam kehidupan saya. Itu yang paling penting. Ya Kanjeng, makasih Kanjeng udah nemenin saya. Berapa bulan ya? 6 bulan Kanjeng ya? Wah iya lama. Waduh, pernah saya taruh di hutan dia dulu. Iya, bukan hutan, di gunung. Di belakang di belakang ini, di belakang apa namanya? Di belakang Mono, Bandungan. Saya disangkain ini, saya disangkain kuncen, bener kan? Iya, tinggal sendiri. Di tengah hutan. Di makom wali gitu kan. Pernah saya taruh dulu, tapi kabur, nggak sampai 2 minggu kabur dia hilang. Ya maksudnya paling aku ambil intinya dari sini. Jadi percepatan kan. Alhamdulillah. Tapi dia luar biasa walaupun kabur, tapi untuk 1 minggu ada ya. Hidupnya sendiri, semua sendiri. Seorang artis, public figure, itu di hutan. Saya taruh jadi sendiri, situ ada makom, di situ pokoknya yang ada hanya krik gitu. Tapi mental cukup kuat. Kadang-kadang siang loh, kadang-kadang siang. La ilaha illallah. Ya ampun, kayak aku lagi didoain. Aku di dalamnya, kan makom di dalamnya. Ini kan luar pada yang doain kan. La ilaha illallah. Waduh. Tapi ya it's an experience. Maksudnya kita bukan siapa-siapa. Benar. Kalau iman kita kuat, ya kita nggak ada khawatir dan takut juga walaupun kita di hutan. Oke, rekan-rekan, itulah sedikit perbincangan kami bersama Sandi Tumewa. Ada nggak kira-kira motivasi yang diberikan kepada anak Gen Z? Jadi gini,
apa ya, kesalahan masa lampau itu bukan berarti kita selesai di hari itu. Kehidupan masa depan bukan berarti kita stop di hari ini. Jadi teruslah maju, maju dan raih kemenangan. Dengan apa? Otomatis cinta. Oke. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Edi Darman. Dan saya Sandi Tumiwa.